Almanak Gereja Metodis mengamanatkan khotbah kita siang hari ini dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 20. Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 20. Bapak Ibu, jika menemukannya saya undang kita sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita membacanya bertanggapan. Saya ganjil, Bapak Ibu genap, dan pada ayat yang ke-30 kita bersama-sama. Demikian kebenaran firman Tuhan. Khotbah Petrus di Serabi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat heran itu datang mengerumuni mereka di serabi yang disebut Serabi Salomo. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikian dasar firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita mengalami penolakan dalam hidup? Pernahkah kita tertolak dalam hidup kita? Saudara, mungkin di antara kita yang hadir ini jangan-jangan ada kisah hidupnya, dia dapat cerita dari tetangga-tetangga, dari tetangga ke tetangga. Dia mendapat cerita bahwa ketika orang tuanya, mamanya hamil, dia dengar cerita waktu di kandungan orang tuanya mengharapkan seorang bayi yang lahir montok, warna kulit cerah, rambutnya legam. Tahu-tahu ketika pas hari H bersalin, yang lahir rambut keribo, kulitnya warna hitam, lalu orang tua kecewa, dan itu disebut dengan penolakan yang terekspresi dalam bagaimana mereka menyambut bayinya. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita pernah mengalami tempo-tempo penolakan di mana ketika kita tahu sebentar lagi akan ada rapat direksi atau rapat dengan kawan kerja, lalu kita melihat apa yang dialami oleh perusahaan, kita memikirkan kira-kira ini ide yang pas, ini solusi yang pas, ini cara yang pas. Namun ketika kita bertemu di ruang rapat bersama pimpinan kita, ide kita, cara kita, solusi kita ditolak mentah-mentah, bahkan dianggap sepele. Atau kaum muda, pernahkah kalian mengalami penolakan cinta? Kalian sudah demikian rupa untuk bisa menaklukkan hati pujaanmu, berdandan sedemikian rupa, tahu-tahu mengatakan no. Atau yang pada saat ini kalian orang muda berusaha bekerja, berdoa, Pak Pendeta, Bu Pendeta, aku lagi bergumul untuk mencari pekerjaan, tidak gampang. Taruh di sana, taruh di sini lamaran, gak dipanggil-panggil, itu artinya ditolak. Bapak Ibu, yang mau saya katakan, apapun yang namanya, kalau namanya penolakan, apa itu penolakan kerja, penolakan cara, solusi, bahkan penolakan cinta, itu mendatangkan luka, mendatangkan paling tidak rasa kecewa. Bapak Ibu, berapa waktu yang lalu orang tua saya saat ini dalam kondisi sakit dan semakin melemah. Besok kami akan berangkat ke Medan, neng orang tua. Nah, berapa waktu yang lalu saya transfer ke orang tua untuk
Namanya anak ini harus paling tidak care lah dengan orang tua ya. Ya anak muda, kalau ada kalian berhasil hidupnya jangan lupakan orang tua. Nah Bapak Ibu, saya mau mentransfer uang sekian, tidak banyak ya, untuk vitamin orang tua saya. Nah Bapak Ibu, ketika saya masuk ruang ATM, saya masukkan kartu saya, lalu saya ikuti semua arahan, saya taruh pin saya, langkah step demi step. Tahu-tahu kartu saya ditolak. Bukan saldo nggak cukup Bapak Ibu, ada saldonya walaupun nggak banyak. Ada, tapi ditolak. Bapak Ibu, hal-hal kecil seperti itu, lalu saya cari tahu, tanya satpam kenapa. Saya juga lihat jaringan mengalami gangguan. Tapi apapun katanya, kalau sudah seperti itu, padahal kita mengatakan saldoku ada, tapi transaksi tidak berhasil, ada rasa kecewa. Saya harus cari waktu untuk ke bank itu, untuk ke tempat itu. Nah Bapak Ibu, penolakan mungkin sering kita alami. Nah yang menarik pada saat ini yang akan kita pelajari bersama, Bapak Ibu, tahukah kita bahwa Yesus pun sering mengalami penolakan di dalam hidupnya. Yesus pun sering mengalami penolakan dalam hidupnya Bapak Ibu. Itu yang akan kita lihat. Pengalaman Yesus selama hidup 33 tahun di tengah dunia, dia pun mengalami penolakan di dalam hidupnya. Saudara, kalau kita lihat review flashback ke belakang, baru kurang lebih 3 bulan yang lalu kita merayakan Natal ya. Cerita Natal yang kita dengar adalah ketika Yusuf dan Maria, orang tua Yesus, akan berjalan mengikuti perintah daripada pemerintahan pada saat itu, harus pergi ke Bethlehem ya, dan mereka mencari penginapan, mereka mencari tempat karena waktunya Maria untuk bersalin. Tetapi firman Tuhan kasih tahu sama kita, mereka mengalami penolakan. Semua penginapan menolak mereka, rumah penduduk menolak mereka, hingga akhirnya kita dapat kisah Yesus dilahirkan di kandang domba. Bentuk penolakan Bapak Ibu. Saya pikir Yusuf bukan suami bodoh. Dia tahu istrinya akan melahirkan, pasti butuh biaya. Dia punya uang pasti. Tetapi tidak ada penginapan yang menerima mereka. Bahkan rumah penduduk pun tertutup pintunya menolak kelahiran Yesus. Bapak Ibu bayangkan seorang wanita hamil tua, kalau datang ke rumah, kalau datang ke pastori, minta tempat, mau bersalin. Saudara, ini sebenarnya tragis penolakannya. Ditolak, tidak ada tempat bagimu. Sehingga Alkitab katakan Yesus dilahirkan di kandang domba. Penolakan Yesus dia terima semenjak dia sudah hadir di tengah-tengah dunia. Saudara, kisah yang kita baca ini juga menunjukkan kembali kepada kita, sampai Yesus mati tersalib di kayu salib itu juga penolakan Bapak Ibu. Penolakan. Nanti akan kita lihat Yesus mengalami penolakan di dalam hidupnya. Namun yang mencengangkan bagi kita pada saat ini, dan berita gembiranya, berita bahagianya bagi kita orang percaya, bahwa sekalipun Yesus terus ditolak, tetapi dia menunjukkan bahwa dialah jalan kebenaran dan yang hidup bagi orang yang mau menerima dirinya. Nah saudara, kita akan melihat dari kisah Petrus ini, khotbah Petrus ini mengingatkan kembali bahwa Yesus yang kalian tolak itu dialah yang menyelamatkan. Yang pertama sekali Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini bahwa di situ ada dikisahkan seorang pemuda. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 3 ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 3 ayat yang kedua, saya baca untuk kita. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Apa yang dialami oleh pemuda lumpuh ini sejak lahir? Kita akan lihat lagi Bapak Ibu, ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama.
Tetapi Petrus berkata, kita sama-sama baca, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah Bapak Ibu, orang yang menolak, orang yang tertolak, yaitu Yesus, sanggup memberikan penyembuhan kepada orang yang setiap menerima dia, setiap orang yang menerima dia. Nah itu terlihat kepada orang lumpuh ini, laki-laki lumpuh ini, ketika Petrus mengatakan emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ini Bapak Ibu mau menunjukkan kepada kita, orang lumpuh itu menerima Yesus, dia tidak menolak, makanya dia sembuh. Itu yang mau dikatakan. Enggak mungkin orang lumpuh itu sembuh kalau dia menolak apa yang dikatakan Petrus yang mengatakan demi nama Yesus orang Nazaret itu sembuhlah. Artinya Bapak Ibu, orang lumpuh ini, orang muda ini bukan menolak Yesus, dia menerima Yesus, dia percaya Yesus orang Nazaret itu menyembuhkan dia dan dia sembuh. Saudara, jangan sepele yang namanya mukjizat. Jangan sepele yang namanya kuasa. Yesus bangkit mengalahkan maut. Mari kita melihat, oh udah aku dengar itu tahun yang lalu Bu Pendeta. Udah aku dengar itu berapa kali. Jadi nggak ada artinya. Tetapi mari kita maknai, oh ya Yesus sudah mati tapi dia bangkit. Dan orang yang percaya menerima dia, apapun pergumulan kita bisa melihat kuasanya bisa bekerja. Saudara, kelumpuhan apa yang kita derita saat ini? Kelumpuhan apa? Kalau orang muda ini dia lumpuh secara fisik, tubuhnya nggak bisa jalan, jadi dia minta-minta. Oke, kita nggak lumpuh seperti dia, tetapi Bapak Ibu, apakah ada kelumpuhan-kelumpuhan yang lain? Kelumpuhan yang berpikir, nggak ada pengharapan, pasanganku tidak akan berubah. Kelumpuhan-kelumpuhan yang berpikir, nggak bisa. Berkata usaha nggak mungkin suamiku naik pangkat, nggak mungkin suami istri anak-anakku berhasil, nggak mungkin anakku masuk perguruan tinggi negeri. Saudara, itu kelumpuhan secara iman. Bukankah Tuhan mengatakan kita bebas untuk berharap dan berdoa? Selanjutnya perkara seperti apa tinggal usaha dan Tuhan yang memberikan apa yang mau Tuhan nyatakan bagi orang yang percaya. Saudaraku yang terkasih, orang lumpuh, pemuda lumpuh yang dari lahir itu tidak menolak Yesus. Dia menerima Yesus sehingga dia pun menerima kuasa kebangkitan Yesus. Saudara, jangan tolak Tuhan. Ketika kita di luar sana duduk bareng dengan orang yang tidak seiman, ketika mau doa makan, kalau kita malu dengan identitas kita langsung rikuh. Yang lain sudah pada nunjuk begini, kita kanan kiri, lalu kita merasa nggak enak. Itu juga sudah menolak Bapak Ibu. Kenapa rupanya? Ketika kita tidak mampu menyatakan siapa kita, saya orang Kristen. Lalu kita malu tidak mau menolak Yesus, penolakan-penolakan yang kecil tetapi sama saja menolak Kristus. Ketika kita tidak mampu menunjukkan kita adalah milik Kristus. Bapak Ibu, kuasa Yesus yang ditolak itu menyembuhkan anak muda yang lumpuh dari lahir. Kenapa dia bisa menerima itu? Karena dia tidak menolak. Dia menerima, dia yakin Yesus orang Nazaret itu bisa menyembuhkan dia. Amin Bapak Ibu. Amin. Apakah engkau saat ini patah hati karena ditolak? Apakah engkau saat ini sedang menunggu jawaban dari lamaran-lamaran yang dijatuhkan dalam perusahaan? Yakin, jangan tolak kuasa Tuhan. Menantikan kesembuhan, menantikan hal-hal yang baik dalam hidup itu tidak salah. Dibarengi dengan keyakinan Tuhan kita hadirkan di dalamnya. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita lihat ayat yang ke-13. Saya baca penggalan-penggalannya saja ya Bapak Ibu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Kemudian ayat yang ke-14.
tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Nah Bapak Ibu, ayat yang ke-15, disitulah Petrus mengatakan, pemimpin kepada kehidupan telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Yang kedua yang mau ditunjukkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, Petrus sudah melihat bahwa orang yang tertolak itu adalah orang yang benar. Maka Petrus dan Yohanes bersedia menjadi saksi dari orang yang sudah ditolak itu. Itu terlihat di dalam ayat 15. Yesus katakan, engkau sudah menolak, engkau sudah membunuh orang yang membawa kepada kehidupan. Untuk orang itulah kami adalah saksi. Saudara, gereja ini memang gereja, tapi ini gereja bangunannya. Tetapi hakikinya gereja adalah kita. Kita adalah gereja yang sesungguhnya. Jadi Amang Simatupang gereja, ya. Kalau nanti ke Makassar gereja yang bisa dilihat orang, gereja yang hidup. Nah, Bapak Ibu yang mau saya katakan, firman Tuhan katakan ada 5 tugas orang percaya. Ada 5 tugas kita sebagai gereja yang hidup. Yang pertama itu Bapak Ibu yaitu mewartakan atau disebut dengan kerigma. Yang kedua itu adalah kesaksian hidup, itu yang disebut dengan marturia. Yang ketiga kekudusan, itu yang disebut dengan liturgika. Kemudian pelayanan, itu yang disebut dengan diakonia. Makanya gereja punya tugas untuk melayani orang sakit, mendoakan orang sakit, memelihara orang yang miskin. Itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Nah, yang terakhir yaitu persekutuan, kianonia. Jadi kita orang percaya tugas kita juga harus bersekutu. Ada orang mengatakan, nah untuk apa ke gereja? Cukuplah ibadah di rumah. Tuhan itu kan di sini. Enggak Bapak Ibu. Persekutuan itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Orang yang percaya, beribadahlah, carilah Tuhan. Berkumpul dengan orang-orang percaya yang lainnya. Itu tugas kita sebagai orang percaya. Itulah yang disebut dengan persekutuan, kianonia. Nah memang kemarin waktu COVID kita diarahkan untuk di rumah. Itu kena situasi. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ada 5 tugas kita sebagai orang percaya. Dan di sini Rasul Petrus menunjukkan dia melakukan itu. Rasul Petrus mengatakan, kami adalah saksi bahwa orang yang kau tolak itu adalah orang yang menyelamatkan. Orang yang kau tolak itu adalah orang yang menyembuhkan laki-laki yang lumpuh ini. Jelas sekali Petrus mengatakan kami adalah saksi. Jadi Bapak Ibu sebagai orang percaya kita adalah saksi, saksinya Kristus. Ada jemaat yang berargumen begini, Bu Pendeta, berat kali kalau menginjili. Memang berat menginjili Bapak Ibu, berat menginjili, ceritakan Yesus. Bahkan ada pelatihan kalau kita mau seperti itu, ya. Jadi ada istilahnya itu pelatihan misi. Tetapi yang mau saya katakan Bapak Ibu, paling tidak kesaksian hidup kita menunjukkan bahwa kita adalah milik Kristus. Yesus hidup di dalam diri kita. Artinya paling tidak kita jangan menjadi batu sandungan. Nah cara hidup kita baik itu di rumah, baik itu di kantor, baik itu di jalan, apakah memang mencerminkan orang Kristen? Jangan ujuk-ujuk kita dikenal orangnya tukang parbada, suka begaduh. Kita dikenal rekan kalau berbisnis sama dia hati-hati, orangnya tukang tipu-tipu. Itu betul-betul tidak mewartakan cara hidup orang yang percaya yang seturut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kan sekarang banyak nggak bisa, ya paling tidak cara hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Nah Bapak Ibu, Petrus dan Yohanes mengatakan kami adalah saksi. Benar, mereka memang adalah penginjil. Mereka adalah rasul yang menceritakan Injil. Makanya Injil bisa sampai ke Banyu Asin, Injil bisa sampai kemana-mana. Karena ada yang mewartakan, karena ada yang menyaksikan, karena ada yang memberitakan. Kalau kita belum sanggup sampai ke situ, paling tidak hidup kita mewartakan bagaimana kasih Kristus yang bisa kita tunjukkan dalam keseharian kita. Yang kedua Bapak Ibu, Petrus mengatakan bahwa dia adalah saksi dari Yesus yang ditolak.
waktu itu, dan dia melakukan itu karena melihat Yesus bukan hanya mati tetapi bangkit dari antara orang mati. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Nah, kalau katanya terakhir langsung seger ya. Mari kita lihat ayat yang 11 sampai 20. Ini poin yang terakhir dari nats ini yang bisa saya bagikan untuk kita. Mari Bapak Ibu kita baca sama-sama. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Nah Bapak Ibu, yang ketiga yang mau disampaikan kebenaran firman Tuhan ini adalah seruan untuk bertobat. Seruan untuk bertobat. Artinya Bapak Ibu, kalau kita tahu kita pernah menolak Yesus, bertobatlah. Kalau kita pernah malu mengatakan kita Kristen, bertobatlah. Untuk berikutnya jangan malu menyatakan Kristus di dalam dirimu kepada orang lain. Itu Bapak Ibu yang mau disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita pernah menolak Yesus, kalau kita pernah menyepelekan firman Tuhan, bertobatlah. Terima Yesus, terima firman Tuhan, sehingga akhirnya kita boleh melihat Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, inilah yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Yohanes untuk mencairkan, untuk menghancurkan kekekehan hati mereka ya. Batu ya, hati yang batu itu. Lalu Petrus mengatakan, bertobatlah, terimalah. Tuhan masih menerima, walaupun dulu pernah engkau menolak dia. Kalau engkau saat ini menerima dia, maka engkau juga akan diselamatkan oleh orang yang pernah kau tolak itu. Jadi Bapak Ibu, ini artinya keselamatan itu terus terbuka, pengampunan itu terus terbuka. Jangan terus tolak Tuhan, jangan terus tolak Tuhan, tapi terimalah dia. Saudara, contoh-contoh kecil menolak Tuhan bisa terjadi di sini Bapak Ibu. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu firman Tuhan itu bukan untukku, cocoknya itu loh untuk layak itu menolak Bapak Ibu. Firman Tuhan itu bukan untukku, untuk mertuaku yang duduk di sebelahku. Itu menolak Bapak Ibu. Dan firman Tuhan mengatakan, bertobatlah, terimalah. Bagian mana firman Tuhan yang mau mengajari kita untuk hidup lebih baik lagi? Nah, bukan untukku Bu Pendeta. Menolak. Atau ketika kita duduk di sini, lalu kita berpikir, mengalihkan pikiran kita untuk hal yang lain, tidak fokus, itu pun menolak. Menolak Tuhan yang mau menyapa kita, menolak Tuhan yang mau merangkul kita, menolak Tuhan yang mau mengambil kita untuk membuat kita lebih baik. Nah saudara, firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 20, mari kita baca bersama-sama. Wahyu 3 ayat 20. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Wahyu 3 ayat 20 kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membuka, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Iya, Tuhan, Bapak Ibu bayangkan kalau Tuhan makan bersama dengan kita, itu penerimaan. Tapi kalau ketika Tuhan sudah mengetok pintu hati kita, kita tutup, kita tolak, maka rugilah hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari terus memandang kepada Tuhan. Jangan tolak kasih karunia Tuhan. Jangan tolak ketika Roh Kudus mengatakan bertobatlah. Jangan tolak ketika Roh Kudus mengingatkan kita untuk ke gereja. Jangan tolak ketika Roh Kudus mengatakan ampunilah. Jangan tolak ketika Roh Kudus mengatakan percaya kepada firman Tuhan itu. Sehingga kalau kita tolak, kita tidak mendapat apa-apa. Mari kita terus menerima Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa.